Kali ini aku akan menceritakan alur dari film yang dirilis tahun 2019, yaitu Purity Falls. Nah, film ini menceritakan kehidupan keluarga yang sudah ditinggal oleh ayahnya, sehingga mereka harus berpindah rumah untuk pekerjaan barunya. Dan siapa sangka mereka ini memiliki tetangga, tante-tante baheno semlohai, wow! Jadi apa ya yang dilakukan oleh tante tersebut kepada tetangga barunya ini? Check it out! Why don't you answer me? I didn't hear you. So whose car is that parked out in the street? I have no idea. Cerita memperlihatkan keluarga yang sedang asyik menyiapkan makan-makan untuk pesta kecil-kecilan. Ada Jason. Ia adalah seorang pelajar SMA. Adiknya bernama Justin. Ia juga seorang pelajar dan ini ayahnya bernama Johnson. Ibunya bernama Nicole. Nah, ketika sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba ayah mereka merasakan sakit di jantungnya. Coming down with something. You've been working too hard. We should go to bed early tonight. Namun Jason malah mengajaknya untuk bermain bola dan terjadilah kematian mendadak yang dialami oleh mereka. Bisa dipastikan bahwa ayah mereka terserang penyakit jantung. 1 tahun berlalu mereka berencana untuk pindah ke perumahan di Purity Falls. Ini semua adalah rencana dari mereka dikarenakan masalah keuangan keluarga yang harus mereka penuhi. Sehingga ibunya ini harus bekerja lagi. Nicole akan bekerja di sekolah Purity Falls sebagai guru BP. Sedangkan Jason dan Justin jadi harus pindah ke sekolah di Purity Falls juga. Sebenarnya sih dia ini gak terlalu suka dengan kepindahan ini karena Jason masih belum bisa melupakan kehidupan lamanya bersama sang ayah. Jason pun makin dibuat kesal oleh Justin karena ditegur, karena ia membawa senjata milik ayahnya ke rumah baru tersebut. Kemudian Jason pergi ke belakang rumah tetangganya dan tanpa sengaja melemparkan bola ke orang yang ada di balik semak-semak. Ia bernama Chad, seorang pelajar juga di Purity Falls. Chad berkata bahwa ia berusaha untuk pergi dari sini untuk melanjutkan kuliahnya dan tiba-tiba ada tante-tante memanggilnya. Jason awalnya menganggap Chad adalah tetangganya. Namun Chad ini bilang bahwa ia bukanlah tetangganya, melainkan ia sedang bekerja. Ketika mereka sedang beres-beres barang pindahan, datanglah tetangga mereka yang memberikan makanan. Ia bernama Courtney. Courtney adalah seorang yang sukses meski tanpa suami. Ia mengaku bahwa suaminya telah meninggal dan belum sempat punya anak. Dan ia juga mengatakan sedang bekerja sebagai penjual kosmetik organik bagi wanita-wanita kompleks di perumahannya. Dan juga sedang mengelola pertamanan. I sell a line of organic cosmetics to all the ladies in the cul-de-sac, so you guys will have to come to my next green lady party. Kemudian Courtney menawarkan pekerjaan kepada Jason sebagai tukang kebun dengan diiming-imingi bayaran yang lumayan serta ada tunjangannya. Ibunya Jason pun menyarankan untuk menerimanya aja deh agar bisa nabung untuk membeli mobil. Keesokan harinya mereka bertiga memulai untuk sekolah. Baru di hari pertama Jason mendapatkan teman yang sama-sama suka olahraga gulat. Dia adalah Daniel. Awalnya Jason ragu untuk ajakan mengikuti olahraga gulat di sekolahnya. Namun ketika Jason tahu kalau gadis cantik bernama Clara sering datang ke olahraga gulat, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sana. Tanpa disangka, Jason mengalahkan orang yang tak terkalahkan di sekolah itu dengan mudah. Ya, semua itu berkat ada Clara di sampingnya. Jadi Jason lebih semangat lagi nih. Dari sinilah Clara menghampiri Jason untuk berkenalan. Hey, I'm Clara. Jason. Sorry. I'm sorry. Oh, speaking of which, you guys get showers. Singkat cerita, Jason memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari Tante Courtney sebagai tukang kebun tadi. Ya, niatnya sih biar punya uang ya, agar bisa mentraktir si Clara, membeli mobil, dan membahagiakan ibunya tentunya. Awalnya mereka membicarakan pekerjaan itu dan bercerita nggak jelas sambil minum. Sini Courtney menggoda Jason dengan sengaja menumpahkan anggur ke bajunya dan meminta bantuan ke Jason untuk membukakan bajunya. Sehingga mereka pun melakukan cocok tanam. Setelah itu Jason diberi uang muka oleh Tante Courtney dan mengatakan bahwa ada wanita sedang menunggunya Sabtu besok. Awalnya Jason menolak pemberian itu. Hendak pergi, Jason pun mandi dulu nih. Mereka pun ronde kedua. Kampret memang. Jason pun langsung mendatangi rumah yang diberitahu oleh Tante Courtney. Pembicaraan awal mereka memang kontrak untuk menjadi tukang kebun sehingga Jason datang dengan membawa peralatan kebun. Tapi Jason mulai merasa aneh dan kabur ketika tante bernama Karen itu menggoda Jason.
first time doing that. Doing what? Jason pun langsung mendatangi rumah Tante Courtney dan dari sinilah semuanya telah terbongkar. Bahwa sebenarnya Jason dipekerjakan sebagai pemuas tante-tante yang tidak didapatkan dari suaminya. Kemudian Jason disuruh Tante Courtney untuk melihat buku yang mana buku itu berisikan foto-foto cowok yang telah dipekerjakan oleh Tante Courtney. Termasuk ada chat pria di awal adegan tadi, babe. Singkat cerita, Jason memutuskan untuk menjadi pekerja Tante Courtney. Ya elah, gitu aja tadi sempat nolak ya kan? Dengan alasan masalah keuangan yang sedang mereka hadapi semenjak ayahnya meninggal, tanpa basa-basi. Tante ini pun langsung memberikan alamat pelanggan selanjutnya yang bernama Tante Harris. Malamnya Jason mendatangi rumah tersebut. Ya, karena sudah tahu pekerjaannya bakal enak-enak sama tante-tante Idahoy, Jason pun menikmati hal tersebut. Hari demi hari Jason selalu melakukan pekerjaan itu, sehingga ia selalu pulang malam. Jason sekarang selalu mempunyai uang, mulai dari bisa membelikan kalung untuk ibunya, sampai sudah bisa untuk mentraktir Clara. Namun sayangnya Clara sudah tidak lagi mau dekat dengan Jason, dikarenakan Clara sudah tahu bahwa si Jason ini bekerja sama seperti Daniel. Jason pun tak terlalu memikirkan hal itu. Malamnya Jason pun beraksi lagi. Dia pergi ke rumah pelanggannya yaitu Tante Karen. Di mana tante ini adalah orang yang Jason tinggal kabur di awal tadi. Sayangnya ketika sedang melakukan cocok tanam, suami dari Tante Karen datang. Tapi untungnya dia segera bergegas dan bersembunyi di dalam lemari. Ketika Tante Karen sedang kimochi desu dengan suaminya, Jason pun langsung kabur. Tapi tanpa sengaja ikat pinggangnya terjatuh, babe. Dari kejadian ini Jason pun marah kepada Tante Courtney karena tidak mendapatkan bayaran dengan pekerjaan tadi malam. Tante Courtney menyelah bahwa Jason tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Karena kesal, Jason pun memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan dengan Tante Courtney. Kemudian Jason menceritakan hal ini kepada Daniel bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Daniel mengingatkan kepada Jason untuk berhati-hati karena berhenti dari pekerjaannya bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, babe, ketika dia sedang mandi, tiba-tiba lampunya mati dan ia tidak bisa keluar dari ruangan kamar mandi karena telah dikunci. Dan tiba-tiba muncullah seseorang bernama Benjamin di belakangnya. Benjamin mengancam keselamatan Jason dan Justin jika tidak melakukan pekerjaan dengan Tante Courtney. Ya, karena terpaksa akhirnya Jason kembali bekerja bersama Tante Courtney. Di sisi lain, lagi-lagi Jason dimarahi oleh ibunya karena ibunya sudah mulai curiga dengan Jason yang selalu pulang larut malam. Karena sudah mulai tak nyaman dan tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan Courtney ke penjara. Jadi rencananya adalah melaporkan ke polisi dengan bukti-bukti foto dari binder yang ada di laci Tante Courtney. Yo, we need the police then. How do you think they've gotten away with all these years? I mean, Cody's probably paying them off. Singkat cerita, ternyata Courtney sudah menunggunya di depan. Di sisi lain, ternyata Justin dan ibunya sedang mengamati pergerakan rumah Courtney. Mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang ada di sana dan berpikir ada Jason di situ. Setelah itu Jason diborgol di garasi, sedangkan ibunya Jason pergi ke rumah Courtney dengan mengendap-endap. Tetapi karena kecerobohan ibunya, akhirnya ya ketahuan deh. Dan terjadilah perkelahian tante-tante yang mana kemudian Courtney disikat ibunya Jason. Adegan terakhir, Jason dan keluarga kembali ke rumah lamanya dan mereka mengadakan pesta bersama. Thank you banget ya sudah mau nonton alur cerita film ini sampai habis. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe.